orang, Alkitab adalah sumber pengetahuan. Pasti banyak hal-hal yang luar biasa ada di Alkitab ini. Aha, saya akan membacanya. Saya buka dulu. Yohanes 2. Ini berkata tentang mujizat Yesus pertama. Merubah air menjadi anggur. Sepertinya yang seperti ini sih saya bisa nih, bisa. Pasti bisa. Nggak usah lama-lama, kita coba aja dulu. Pakai dulu. Masker, kacamata, Alkitabnya simpen dulu. Oh ya, ambil dulu. Ya, makasih. Di sini sudah ada nih, guys. Ini percobaan yang ke 776. Kemarin kan 400-an ya. Ya, sekarang udah 700. Profesor udah mencoba berkali-kali nih sama Profesor Eli. Cuman Profesor Eli nggak bisa datang kali ini. Mudah-mudahan ada teman saya yang lain yang datang. Saya akan coba. Merubah air menjadi anggur. Gampang lah itu. Tinggal mencampur beberapa unsur nih. Saya sudah memasukkan ini ke dalam sini. Dan saya akan coba. Mudah-mudahan bisa ya guys. Oke, kita coba. Di sini udah ada natrium sulfat, karbon dioksida, dan yang lain-lain. Kita campur-campur. Apakah dia akan berubah menjadi anggur? Sepertinya harusnya bisa ya. Kita coba lagi. Kok tidak berubah? Bagaimana ini? Tidak berubah. Mungkin airnya kurang. Saya tambahkan lagi. Tetap bening airnya. Gimana ini ya? Waduh. Saya kembalikan lagi ke sini. Mungkin ininya yang kurang ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi guys. Pelan-pelan mungkin ya. Tidak bisa juga. Bagaimana ini? Seandainya di sini ada Profesor Eli. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana ya caranya ya? Mungkin saya harus melakukan hal-hal yang lain. Prof? Prof kenapa kok kayak gembira gitu? Bukan. Bukan gembira Saya ya? dari tadi sudah memikirkan ini. Untuk merubah air ini menjadi anggur. Seperti kata di Alkitab. Saya sudah menuangkan ini udah semua ramuan-ramuan sudah saya campur adukan. Tuh, tapi tidak berubah. Nggak berubah juga? Lihat teman-teman, nggak berubah. Iya itu kan namanya, ya Profesor nggak bisa karena itu tuh mujizat Tuhan Yesus. Oh gitu. Untuk merubah air menjadi anggur. Makanya kita mendingan nonton IMPA aja yuk. IMPA hari ini juga bahas tentang mujizat Tuhan Yesus. Oke. Kalau begitu kita nonton. Kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Loh, kok Prof Tobi jadi perempuan? Loh, iya kak kan sekarang kita mau IMPA. Oh iya, mau IMPA udah jam 8 pagi sekarang ya? Oh iya bener-bener sekarang di sini ada Kak Rahel dan Kak Sabrina yang akan menemani adik-adik untuk IMPA hari ini. Betul sekali. Nah kita mau nyanyi dulu Kak seperti biasa. Lagu apa nih kayak enak? Ada 3 lagu bebas nih. Yang pertama gimana kalau It's Good, It's Good. Wah boleh banget tuh kak. Terus habis itu kasih Yesus indah-indah indah. Boleh aku sekali lagi. Terus yang terakhir gimana kalau ICL. Wah boleh banget tuh Oke ya, kak. jadi kita nyanyi adik-adik kita berdiri yuk. Jangan lupa senyum adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord
see you here with me. I'm so glad that you came. Lagu kedua nih Kak Rahel. Iya, kasih Tuhan indah indah, oh indah. Ayo semangat ya. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagu ketiga sekarang nih Kak. Yang kecil dulu ya Kak. Oh yang kecil dulu STL-nya ya. Adik-adik harus lebih semangat lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Sekarang lebih cepet nih Kak. Lebih semangat lagi Terus nih jangan Kak. yang gede. Pokoknya harus lebih semangat lagi ya. Ayo adik-adik semangat. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Yeay, udah semangat belum Kak nih? Udah pastinya udah Aku dong sih udah semangat Kak. banget, udah pengen dengerin firman Tuhan ya, aku udah Betul gak banget sabar. nih. Nah sekarang kita masuk ke ibadahnya nih Kak. Jadi kita akan menyanyi dari Kidung Ceria adik-adik. Kidung Ceria nomor berapa Kak? Kidung Ceria nomor 14 Sang Matahari. Oke. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang alam pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Oke, sekarang kita mau ke doa pembukaan ya. Betul banget Oleh nih, Kak Kak. Sabrina, silakan Kak. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dari tadi kami tidur sampai pada saat ini. Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak, kita mau nyanyi lagi. Betul banget nih Kak. Dari Dari? kaca berapa nih Kak? Kidung Ceria 223. Tuhan kamu manggil aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah sekarang kita masuk ke firman Tuhan nih Kak. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu nih Pastinya Kak. berdoa dulu dong. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mengerti, paham, dan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, bisa dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau baca dulu Alkitabnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembaptisan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Telah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki itu dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesuai orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bertemu lagi dengan Kak Listi. Hari ini Kak Listi akan cerita. Tetapi sebelum Kak Listi cerita, kita tonton dulu yuk drama yang satu ini. Pelayan, Iya Tuhan. tolong ambilkan anggurnya lagi. Oke Tuhan. Aduh, anggurnya habis. Bagaimana ini? Tuhan, anggurnya habis. Tuhan, bagaimana ini? Ada apa pelayan? Ini Bu, anggurnya habis. Padahal kita baru menjalankan pesta 3 hari. Bagaimana ini? Oh begitu, tunggu Iya. sebentar ya. Baik Bu. Anakku mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Mari nak ikut ibu. Pelayan, Ya Ibu. apa yang dikatakan anakku, perbuatlah itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Baik Tuhan. Tuangkan di sini Tuhan. Iya benar. Wah,
Anggur? Ini mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menyediakan anggur ini untuk para tamu. Ya, baik. Tadi kita sudah tonton. Kita sudah melihat drama yang tadi ditampilkan oleh kakak-kakak pelayan. Nah, hari ini Kalisti akan bercerita tentang perkawinan di Kana. Hal ini adalah merupakan mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Nah, tadi diceritakan bahwa di sebuah daerah bernama Galilea ada satu kota namanya Kana. Di Kana ini sedang ada perkawinan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu biasanya dilakukan selama berhari-hari. Nah, dari yang cerita kali ini tuh cerita pada hari ketiga. Jadi pada hari yang ketiga masih banyak tamu, masih banyak orang-orang di situ, tapi ternyata baru hari ketiga anggurnya habis. Ini masalah banget nih. Ada masalah, ada panikan. Kalau sekarang biasanya ketika ada pesta, makanannya yang habis. Coba bayangin gimana ketika perutnya lapar, banyak tamu, banyak yang datang, tapi makanannya habis. Oh my god, udah gak tahu lagi deh ya kayak apa. Biasanya kalau kayak gitu kan pasti tuan rumahnya, aduh malu banget nih, gimana nih makanannya udah habis tapi tamunya masih ada, mana mukanya lapar lagi, gimana ya. Kepanikan yang kayak gitu tuh pasti ada waktu pada saat kejadian ini ada. Anggur habis. Dan ternyata Ibu Maria tahu. Kemungkinan sih kayaknya dia masih keluarga dari si pengantin ini yang mengadakan perkawinan. Ibu Yesus tahu banget paniknya kayak apa, terus dia lapor sama Yesus. Mereka kehabisan anggur, ayatnya menulis seperti itu. Lalu Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Maksudnya apa? Ya, Yesus nanya, mau ibu apa untuk aku lakukan? Karena waktu aku untuk melakukan apa yang Allah Bapa mau tuh belum saatnya. Tapi Yesus malah bilang ke pelayan, gak bilang ke Yesus, hai pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus lakukan aja gitu. Terus Yesus pelayan-pelayannya melakukan apa yang diminta sama Yesus. Oh iya, tentu saja. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-7. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya. Hebat ya, mereka para pelayan melakukan apa yang diminta oleh Yesus tanpa basa-basi, tanpa bantah-bantahan. Para pelayan melakukan apa yang Yesus bilang. Coba kalau misalkan kita yang diminta, kita tahu yang habis itu anggur bukan air, tapi Yesus bilang tuangin airnya. Wah, kalau kita ada di situ, kita ada di zaman itu, kita pasti bilang, hey, kita tuh butuhnya anggur, bukan air. Itu kenapa yang harus dicedok adalah air, bukan anggur. Wah, kita pasti udah bantah dulu. Gimana sih, kan ini butuhin anggur, bukan air. Nggak seperti yang pelayan-pelayan ini lakukan. Yesus bilang, isilah tempayan itu penuh dengan air, maka mereka pun melakukannya. Coba kalau kita, nggak bisa kita. Pasti yang kita lakukan adalah bantah dulu. Itu perlunya anggur, bukan air. Pasti begitu dulu. Lalu, tapi para pelayan itu mereka malah mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus bilang lagi untuk yang kedua kali, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Coba kalau kita, ikan yang diperluin anggur bukan air gitu, kita kekeh bilang yang diperluin anggur bukan air. Kok sekarang harus disuruh, kan yang diperluin anggur bukan air. Tapi enggak, para pelayan itu malah menyedokkan airnya, lalu memberikan kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta mencicipi. Dan dia, wah hebat banget nih pengantin. Dia nggak tahu apa yang terjadi, yang dia tahu anggurnya malah yang terbaik kata Alkitab. Ini anggur yang Yesus buat, yang Yesus bikin mukjizat ini adalah yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Keren banget kan dia? Karena para
Karena si pemimpin pesta bilang setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, baru sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi ternyata tidak, malah yang terbaik yang disimpan, yang diberikan kepada para tamu. Nah, dari hal ini, dari cerita ini, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan buat kita semua, buat adik-adik khususnya. Yang pertama, hanya Yesus yang berkuasa. Hanya Yesus yang mampu mengubah air menjadi anggur. Bahkan orang sepintar profesor maksudnya Kalisti, profesor yang tadi sudah kita lihat, dia berusaha melakukan ujian-ujian, melakukan penelitian ceritanya bahwa dia ingin mengubah air menjadi anggur. Dia ingin seperti Yesus ternyata, tapi ternyata enggak ya, enggak mungkin lah ya. Hanya Yesus satu-satunya orang yang mampu mengubah air menjadi anggur. Hanya Yesus pribadi satu-satunya yang mampu melakukan banyak sekali mukjizat, karena apa yang tidak mungkin dilakukan manusia mungkin bagi Allah, dan itu terjadi. Yesus melakukannya, dia mengubah air menjadi anggur. Terus Yesus Allah yang Maha Kuasa. Kita harus yakini itu, Yesus satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa melakukan apapun yang tidak mungkin bagi orang. Yang kedua, kita belajar dari para pelayan. Pelayan melakukan apa yang diminta Yesus tanpa bantahan. Kita belajar yuk sama-sama Kalisti juga. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, jangan bantah. Ikutin aja. Iya Pak, iya Mah, iya Kak, iya Om Tante, iya Kakek, iya Nek. Gak usah perlu, kan maunya begini. Ada aja alasannya. Tolong beliin ini, enggak mah aku nonton, aku begini. Ada aja alasannya dulu yang diutarakan. Yuk sama-sama kita belajar ketika orang tua minta tolong, ketika kakak-kakak minta tolong, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, yuk lakukan. Misalnya, Listi belajar, atau Bunga belajar. Oke, siap, laksanakan. Enggak, nanti aja, aku lagi lapar, nanti aja aku makan dulu, nanti aja tunggu sore, atau tunggu aja nonton, tunggu sampai filmnya habis dulu. Oh, belajar untuk tidak membantah, karena ya yang Yesus mau adalah kita mentaati apa yang dia minta. Misalnya mentaati untuk tidak membantah perintah orang tua. Terus yang kedua, tadi yang pertama Allah berkuasa, yang kedua tidak, belajar untuk tidak membantah. Yang ketiga, kita andalkan Tuhan Yesus yuk, karena Yeremia 17 ayat 7. Yeremia pasal 17, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama andalkan Tuhan yuk. Ketika kita sedang takut, kita sedang susah, kita sedang merasa gundah gulana, galau gitu ya, yuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kita susah belajar contohnya, bukan susah sih, lebih ke males kali ya. Belajar online, semuanya online, makin males. No, kita bilang sama Tuhan Yesus, kita berdoa, Tuhan, aku kok males ya belajarnya, kok kayaknya susah banget ya nyangkut di otakku. Tuhan berkati otakku dong, supaya otakku bisa pintar, otakku bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga aku bisa menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita takut, kayak misalkan adik-adik TK takut kalau misalnya mati lampu, atau takut ditinggal papa mama, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku takut, tolong aku Tuhan, berikan aku keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ketika kita selesai berdoa, kita pasti menjadi anak yang berani. Kita andalkan Tuhan. Oh iya, kan ada Tuhan Yesus. Oh iya, kan ada Tuhan Yesus sama-sama dengan aku gak boleh takut. Ketika kita susah belajar, kita andelin sama Tuhan. Oh iya, Tuhan kan sudah kasih kita otak supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa pintar. Berdalam nama Yesus, aku mau belajar. Amin. Berkati supaya aku bisa mengerti. Lakukan, yang penting mau. Selanjutnya itu urusan Tuhan untuk memberkati otak kita, supaya kita nggak takut lagi, supaya kita nggak panik, supaya kita nggak ngerasa susah. Gitu sih. Jadi pesan Tuhan hari ini ada 3. 1,
hanya Yesus satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, bahwa Dia akan melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia karena mungkin bagi Allah. Yang kedua, yuk belajar sama-sama untuk kita bisa taat tanpa bantahan, sama seperti para pelayan mengikut apa yang Yesus suruh, kita pun harus begitu. Yang ketiga, andalkan Tuhan, karena satu-satunya Dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu untuk kita andalkan. Gitu aja dari Kalisti, kita sama-sama belajar biar supaya apa yang kita dengar kita masukkan di hati, supaya kita tidak menjadi anak yang hanya mendengar firman setiap hari Minggu, tapi kita harus melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Janji jadi anak yang taat, mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding tentang mujizat Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Nih, seperti ini nih, bisa dibuka nih adik-adik. Lucu kan adik-adik? Nah, sebelum itu kita mau siapkan alat dan bahannya dulu ya. Nah, yang pertama ada gunting, pensil warna berwarna coklat, merah marun, dan biru. Kemudian ada spidol. Spidolnya bebas, adik-adik terserah mau warna apa aja. Nah, kemudian ada pensil, pita, lem, double tip, selotip. Ini terserah adik-adik ya, kalau adik-adik ada aja di rumah. Nah, kemudian ada penjepit pembolong kertas. Dan yang paling penting ada kertas karton berwarna putih adik-adik. Nah, adik-adik kalau adik-adik gak punya kertas karton berwarna putih seperti ini, adik-adik bisa pakai kertas HVS kok. Oke? Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik. Gini nih caranya. Nah, adik-adik, cara yang pertama kita siapkan kertas berwarna putih, kertas HVS atau kertas karton yang adik-adik punya aja di rumah ya. Nah, oh ya adik-adik, ini nanti kertasnya ada 2 ya adik-adik. Nah, untuk kertas yang pertama kita akan lipat menjadi 3 bagian nih, seperti ini. Nah, kemudian dilipat lagi nih di belakangnya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Lihat ya. Nih, kalau dibuka jadinya seperti ini nih. Nah, kalau sudah, untuk di bagian depannya, kita akan gambar tempat airnya. Nah, contohnya seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan gunting adik-adik. Kita guntingnya sampai bawah ya. Nah, jadinya setelah digunting akan ada 3 seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau sudah ada 3, nanti kita akan warnain dengan 3 pensil warna ini ya adik-adik. Nah, yang pertama kita akan kasih warna biru. Yang kedua kita akan kasih warna merah marun. Nah, yang ketiga kita akan kasih warna coklat. Nah, untuk yang ketiga ini adik-adik nanti bisa gambar ya, suka-suka adik-adik, nanti bisa dihias deh. Nah, adik-adik jadinya nanti akan seperti ini nih. Jadi nanti ada yang warna biru seperti ini untuk air, berwarna merah seperti ini untuk anggurnya, dan nanti yang di paling depan untuk tempat airnya akan seperti ini. Nah, ini kalau yang ini adik-adik bisa hias sesuai dengan kreativitas adik-adik aja ya. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya kita siapkan kertas karton berwarna putih. Kalau adik-adik nggak punya, adik-adik bisa pakai kertas HVS ya. Nah, ini nanti kita akan bentuk seperti yang tadi pertama nih adik-adik. Kita akan lipat menjadi 3 bagian seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini ya adik-adik, ada 3 bagian kan.
Nah, kita hanya akan mengambil satu bagian saja. Nah, kita akan gunting nih. Kita akan gunting satu bagian saja. Nah, kalau sudah, ini satu bagian ya adik-adik. Nah, kalau sudah, ini kan pinggirannya masih seperti ini, masih berbentuk persegi nih adik-adik. Nah, kemudian kita akan jadikan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini nih ujung-ujungnya. Nih, di bawahnya juga. Nah, kalau sudah, kita kan sudah punya kertas yang paling bawahnya nih adik-adik. Nah, kemudian kita juga sudah punya 3 tempat airnya. Kemudian kita akan susun menjadi seperti ini. Tara! Jadi yang paling depan yang warna coklat, keduanya berwarna biru, dan yang ketiganya berwarna merah. Jadi yang akan kita tempel pertama adalah yang berwarna merah. Kita ambil lem. Kalau adik-adik ada lem, adik-adik bisa pakai double tip juga boleh. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya. Nah, untuk yang kedua ini yang berwarna biru nih adik-adik. Nah, kita karena dia itu seperti ini, biar bisa dibuka, maka kita akan tempel hanya di ujungnya saja, di bagian sininya saja nih. Nah, kan ini seperti ini nih adik-adik. Nah, kita akan tempel di bagian sini, tapi di bagian belakangnya ya, di bagian belakang sini. Nah, kalau yang ini kakak saranin ini bisa pakai double tip nih adik-adik, biar lebih rapi. Yang dilem yang bagian sini saja nih adik-adik. Nah, jadi kan nanti bisa dibuka seperti ini. Tada! Nah, yang terakhir adik-adik, kita akan tempel seperti yang tadi yang berwarna biru. Kita akan tempel nih yang tempat air yang berwarna coklat ini, kita akan tempel seperti tadi ya. Jadi kita akan tempel di bagian sisi sebelah sini saja. Nah, oke, kalau sudah, jadi deh seperti ini. Nih, jadi bisa dibuka nih. Nih, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tada! Nah, adik-adik, setelah itu kita akan bolongin di atasnya nih. Nah, seperti ini, ada 2. Nah, kalau sudah, kita ambil pita yang tadi, kemudian kita masukkan ke 2 bolongan yang tadi kita sudah bolongin dengan pembolong kertas. Sini. Nah, jadi deh, tuh, nanti kan? Nah, kalau sudah semuanya, kita akan tulis. Nanti adik-adik bisa tulis di atasnya, di atas sini. Ini kalau adik-adik mau juga, kan tadi masih ada kertas sisa nih. Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik bisa potong juga seperti ini atau berbentuk kotak. Nah, kemudian adik-adik bisa tulis, aku mau mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, kemudian di bawahnya, di bagian bawahnya nih,
adik-adik bisa tulis ayat Alkitabnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, kemudian di bagian bawahnya adik-adik bisa tulis nama adik-adik dan sektornya adik-adik. Nah, sudah jadi deh. Lucu kan adik-adik? Mudah kan? Nah, adik-adik, jadi kalau sudah selesai, adik-adik jangan lupa kirimkan foto adik-adik bersama hasil karyanya ke WA kakak-kakak layan atau ke email PLKTA ya. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Nah, itu dia firman Tuhannya, Kak. Bagus banget ya Kak firman Bagus hari ya. ini. Tentang mukjizat Tuhan Yesus tuh. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita sekarang mau nyanyi lagi dong Kak. Oh, ayo nyanyi lagi yuk. Dari mana tuh, Kak? Dari Kidung Ceria 11, Ku puji kuasa Tuhanku. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Oke, sekarang kita masuk ke doa syafaat, Kak. Nah, adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, yaitu Indonesia. Kiranya Kau berkati untuk para presiden dan wakil presiden dan aparat pemerintah yang lainnya ya Tuhan Yesus yang mengurus negara ini. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga untuk COVID-19 yang melanda Indonesia. Kiranya Kau berkati supaya COVID-19 di Indonesia bisa cepat pulih dan semuanya bisa cepat sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini aku mau berdoa untuk seluruh gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, dari kota sampai pospel-pospel di daerah terpencil, terutama untuk gereja kami GPIB Gloria Bekasi. Kiranya gerejamu tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan pandemi virus corona yang masih saja mengganggu kami. Sehingga dengan melihat terang gerejamu, dunia masih punya pengharapan untuk melihat terang Kristus. Tuhan tolong berkati dan beri kesehatan mulai dari pendeta, penetua, dan diaken gereja GPIB Gloria. Tuhan bimbing mereka agar bisa memberitakan Injil dan firman-Mu sesuai apa yang Engkau kehendaki. Tuhan juga tolong berkati kami jemaat-jemaat-Mu agar bisa berbuat sesuai yang Engkau perintahkan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang ada di gereja seluruh muka bumi ini, semoga mereka bisa tetap memimpin gereja untuk ibadah walaupun hanya lewat virtual, dan seluruh jemaat-Mu tidak jatuh dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama tangan-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk hadir di ibadah minggu ini. Dan juga kami berterima kasih karena Engkau masih menjauhkan kami dari penyakit COVID-19 yang sedang beredar di dunia. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang sakit penyakit COVID-19 maupun penyakit yang lain. Berkatilah mereka supaya bisa cepat sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti normal kembali. Berkatilah juga para dokter supaya mereka bisa menyembuhkan pasien dengan obat-obatan yang diberikan. Berkatilah obat-obatannya supaya bisa menyembuhkan pasien, supaya pasien bisa hidup kembali dengan normal. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Tuhan, berkatilah orang tua kami ya Tuhan yang sudah menjaga kita. Berkatilah mereka juga ya Tuhan, semoga mereka sehat selalu dan tidak gampang sakit. Ya Tuhan, berkatilah juga mereka, semoga mereka baik-baik. Dan Tuhan, semoga orang tua kami sehat selalu. Tuhan, semoga orang tua kami akan baik-baik saja hingga
tidak bisa terkena corona ya Tuhan. Tuhan, semoga air limbah kita sehat, tidak gampang terkena corona ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi pendidikan kami Tuhan, untuk adik-adik lain kami Tuhan. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami. Tuhan lindungi kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Dan terima kasih juga Bapa untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik dan dapat kami lakukan segala yang Tuhan firmankan bagi kami dengan baik. Kami berdoa untuk semua kehidupan kami Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya doa syafaat ini Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Rahel, kita sekarang mau persembahan nih, Kak. Oh iya persembahan adik-adik, bisa siapkan duit persembahannya ya. Bisa dititipkan ke mama papanya, biar mama papanya yang kasih ke gereja. Nah, gitu. betul banget tuh. Nah, sambil persembahan, kita mau nyanyi nih, Kak, dari Gimana tuh Kak? dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Sekarang kita mau doa persembahan, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk tiba persembahan ini agar bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Rahel, mendekati penghujung nih, kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi terus ya. Iya, banyak nih lagunya hari ini. Karena memuji nama Tuhan, kita harus lebih semangat. Betul sekali. Dari mana tuh nyanyinya? Dari Kidung Ceria 219, mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Oke deh, sekarang kita mau doa penutup nih Kak, karena sudah sampai di akhir ibadah. Oke nih Kak. Kita doa penutup ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami telah sampai di akhir ibadah IMPA pada minggu ini Tuhan. Kiranya Kau berkati adik-adik di rumah yang menonton IMPA ini Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan mereka, kehidupan sekolah maupun sekolah dari rumah, kehidupan bermain mereka, kehidupan keluarga mereka, agar mereka selalu sehat dan menjadi anak Tuhan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Bapak yang baik, pertemukanlah kami kembali secara online minggu depan dan di IMPA-IMPA selanjutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Oke nih, udah sampai di akhir nih Kak Sabrina. Kayaknya aku harus balik lagi deh. Nah, betul banget nih Kak Rahel harus balik sama Prof. Tobi. Iya, aku mau kasih Prof. Tobi tentang IPA hari ini ya. Betul banget nih Kak. Ya, kita balik ya. 1, 2, 3. Nah, gitu Prof. Oh begitu Prof. Jadi, AL. untuk mengubah air menjadi anggur itu mujizat Tuhan Yesus, bukan kuasa manusia ya. Oke, ternyata nggak semuanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Betul. Ada hal tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Betul sekali Oke, Kak. oke, Jadi kalau kita gitu. mending coba percobaan yang lain-lain aja deh. Oke, Ya Prof. nanti kita akan lakukan percobaan-percobaan yang lainnya Ah, yang bisa dilakukan oleh kita. betul. Nanti Oke. kan ya adik-adik. Nanti kan ya. Dadah.